Halo guys, balik lagi di RM Tour ya guys ya, bersama saya Randi ya guys ya. Oke guys, hari ini saya mau bahas topik yang kayak peringkatnya nomor 1 ya, paling penting ya, yaitu visa turis atau B1 B2 untuk visa Amerika, apa bisa dipakai untuk kerja di sana ya gitu ya guys ya. Sebenarnya topik ini udah pernah dibahas, tapi udah sekitar setahun lebih lah ya, udah hampir setahun setengah kayaknya ya itu. Jadi mungkin karena videonya udah ketumpuk-tumpuk di bawah, jadi sering banget sekarang ini yang nanya gitu, kok Randi kalau misalnya saya mau kerja di sana pakai visa apa gitu ya. Oke, pertama-tama saya bahas dulu ya mengenai visa turis. Seperti yang kalian tahu ya, RM Tour itu ngurusnya memang visa Amerika itu khususnya atau bagiannya itu khusus visa turis yang disebut B1 garis miring B2 gitu ya. Sebenarnya kalau dulu itu B1 B2 itu dipisah gitu ya. B1 itu peruntukannya untuk kunjungan bisnis atau tourism, B2 itu untuk medical treatment atau untuk perawatan ya gitu guys ya, perawatan kesehatan di sana ya. Cuma sekarang itu ada sub bagian baru lagi, memang udah dari kemarin-kemarin, udah dari berapa tahun lalu memang baru, B1 garis miring B2 gitu ya. Jadi memang udah dijadiin satu gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah bingung sih. Jadi mau kunjungan bisnis, mau medical treatment ataupun mau tourism itu dijadiin satu, B1 atau B2. Jadi nggak usah pilih yang B1 sendiri atau B2 sendiri, nggak, langsung pilih aja yang B1 garis miring B2 gitu ya. Nah, peruntukannya itu sebenarnya visa tourism seperti kita ketahui nih, itu untuk turis itu untuk jalan-jalan ya guys ya. Jadi udah clear semua di sini, itu visa B1 B2 itu untuk turis atau jalan-jalan ya. Dengan masa berlaku, ini saya terangin juga ya, masa berlaku visa, umur visa ya. Umur visa itu ibaratnya kayak paspor lah ya. Paspor itu sekarang kalau elektronik kan terbaru bisa 10 tahun ya guys ya gitu ya. Nah, kalau ini umur visa itu 5 tahun ya. Kalau misalnya approve, nanti granted, itu umur visa berlaku 5 tahun dengan multiple entry. Atau multiple entry itu berarti kalian bisa keluar masuk di sana dengan bebas gitu guys ya. Dengan jangka waktu maksimal di sana atau batas untuk overstay-nya itu maksimal 6 bulan gitu guys. Nah, terus muncul lagi pertanyaan, baik yang bilang kayak gini, kok kalau misalnya kayak gitu, berarti saya bisa dong kayak gini nih taktiknya nih. Saya di sana nih 5 bulan sampai 5 bulan lebih, hampir 6 bulan ya gitu ya, 5 bulan lebih berapa hari gitu ya. Habis itu nanti saya balik nih ke Indo gitu ya. Nah, di Indo nanti saya stay dulu nih, misalnya seminggu, 2 minggu gitu ya, atau sebulan lah gitu ya. Setelah itu nanti balik lagi kok ke sana. Terus nanti sampai 5 bulan lebih balik lagi ke sini gitu ya. Bisa dong kok kayak gitu ya. Sebenarnya secara logika ya bisa-bisa aja secara logika guys ya. Cuma kan di sini kan ada yang namanya itu berlaku namanya peraturan sama etika ya guys ya. Jadi kalau secara etika itu nggak bisa. Karena apa? Karena sebenarnya jalan-jalan itu ya normalnya jalan-jalan itu maksimal 1 bulan lah gitu ya. Kayak misalnya kita ke negara Asia aja, misalnya ke Thailand, ke Malaysia, itu kan sebulan juga udah lama gitu guys ya untuk jalan-jalan ya gitu ya, kecuali kalau untuk stay gitu ya. Nah, dari situ, berangkat dari situ, makanya itu muncul muncul ketidakpastian nih. Kalau misalnya kita lebih nih dari sebulan, itu ditakutkan itu pada saat kalian balik lagi dari Indonesia ke Amerika, itu nanti takutnya dipersulit pas di imigrasi sana ya, pas di borderline di sana itu takutnya dipersulit, ditanya-tanya gini, wah ini kok kamu lebih dari 1 bulan ya di Amerika ya kemarin itu ya, pas kunjungan terakhir ya, itu kamu ngapain tuh gitu. Nanti takutnya ditanya seperti itu, dan kemungkinan besar memang bukan yang takut sih, memang pasti ditanya gitu ya. Untuk kalian balik misalnya guys, misalnya kalian udah sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya di sana ya, pertama kali nih, itu nanti balik ke Indonesia mah no problem, nggak bakal ada yang ditanya gitu, pulang aja gitu. Cuma yang jadi problem itu pada saat kalian mau balik gitu ya, mau continue ya, maksudnya mau berkelanjutan dari sini mau balik lagi ke sana, itu yang dipersulit gitu guys ya. Jadi biar clear di sini jelas, yang dipersulit itu pada saat kalian dari sini Jakarta atau dari Indonesia gitu ya mau ke Amerika ya, itu yang dipersulit. Di sana ya nanti ditanya, ini kamu kelamaan nih kemarin ngapain aja nih gitu. Nanti pasti diinterogasi sih, nanti masuk ruangan khusus, nanti ditanya-tanya seperti itu. Kok terus kalau misalnya udah masuk ruangan interogasi di borderline sana, apa ada kemungkinan untuk lolos kok? Ada yang lolos kok. Udah pernah ada orang yang 5 bulan, 4 bulan gitu ya, tetap kekeh mau ke sana ya gitu, balik dari Indonesia mau ke sana lagi. Mereka ditanya-tanya tapi akhirnya lolos sih gitu. Tapi ya kalau sebenarnya berarti kan kalau misalnya itu probabilitasnya atau kemungkinannya menurut saya sih secara pribadi kecil gitu guys ya. Karena apa? Karena memang itu udah sebenarnya nggak menyalahin aturan
nggak menyalahi aturan, tapi ada norma-norma dan etika yang nggak masuk logika sih gitu ya. Kok kalian bisa liburan lebih dari sebulan, sedangkan di sana kan akomodasinya mahal. Nggak seperti kita misalnya let's say misalnya kita jalan-jalan di lokal ya, misalnya ke Bogor, ke Bandung gitu ya, atau ke Thailand pun, ke Malaysia gitu, kalian sebulan pun nggak masalah, karena maksudnya harga hotelnya ataupun makanan di sana, kebutuhan sehari-harinya itu nggak gitu mahal gitu ya guys ya. Beda dengan Amrik gitu guys ya, kalian sebulan waduh itu bisa habis puluhan juta udah gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Nah itu tadi mengenai yang arti murni dari B1 B2 gitu guys ya. Nah sekarang kita lanjut ke topik yang utamanya. Kok terus kalau misalnya saya mau kerja ke sana pakai visa apa gitu ya. Sebenarnya guys ya, udah jadi rahasia umum nih. Udah jadi rahasia umum udah bertahun-tahun dari dulu ya. Itu visa turis atau B1 B2 itu bisa dipakai untuk apa aja ya. Jadi kalau misalnya ditanya kok legal atau enggak, ya udah pasti enggak legal. Karena kan legalnya dia hanya untuk turis gitu ya. Clear dari sini ceritanya clear ya guys ya. Cuma pada saat kalian di sana kan ya otomatis embassy ataupun imigrasi gitu ya udah nggak tahu nih kalian ngapain aja di sana gitu ya, kan memang konsepnya memang untuk turis ya gitu ya. Nah ketahuan itu pada saat kalian misalnya udah overstay gitu ya, baru maksudnya oh ini orang overstay ternyata gitu ya. Ya jadi kalau misalnya dari situ ya orang sebenarnya udah jadi rahasia umum sih, itu visa turis ini memang dipakai untuk lain-lain gitu guys ya. Ya kalian lain-lainnya tau lah, terjemahin sendiri, misalnya stay di sana ataupun kerja di sana gitu ya guys ya. Nah tapi statusnya nanti otomatis memang jadi non imigran gitu ya, karena imigran gelap gitu guys ya, kalau di atas batas overstay 6 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kok jadi visa turis bisa atau enggak, ya simpelnya bisa aja, untuk kerja bisa aja, cuma secara etika itu sebenarnya dari kode etik melanggar sih sebenarnya gitu ya. Cuma kan kalau misalnya orang mikir ya kode etik sama etika itu kan cuma batas sanksi sosial aja gitu guys ya, nggak ada sanksi dari pidana, yang perdatanya nggak ada, itu sanksi sosial aja. Maksudnya nih orang kok apply visa turis, totonya di sana ternyata kerja nih gitu, jadi berupa sanksi sosial sih sebenarnya gitu. Nah kok terus kalau misalnya kelanjutan ini saya misalnya stay di sana gitu-gitu gimana gitu ya. Kalau misalnya kelanjutannya nanti ya di sana sebenarnya sih orang yang non imigran ya dari Indonesia itu banyak banget. Jadi nanti di sana kalian bisa dapat informasi, di sana tanya-tanya, ya silakan aja gitu. Kalau saya sih maksudnya ya hanya ngurus sebatas visa aja gitu guys ya. Kalau misalnya kalian udah dapat ya congrats, udah nanti mandiri semuanya, maksudnya ya kesannya sendiri gitu-gitu ya. Biasanya memang orang-orang biasanya udah punya kerabat sih di sana gitu ya. Nah oke, saya rasa sih penjelasan udah cukup ya. Jadi tadi udah clear tuh apa arti dari visa B1 B2 turis ya, untuk yang utamanya apa gitu ya. Tujuan utamanya apa di sana jelas untuk turis, untuk kunjungan bisnis, dan untuk medical treatment gitu ya guys ya. Nah kalau untuk kerja gitu bisa atau enggak, ya saya jawab aja langsung bisa, karena itu memang udah rahasia umum ya, memang bisa. Tapi secara kode etik atau etika itu sebenarnya nggak boleh sih gitu ya, karena visa B1 B2 itu untuk jalan-jalan gitu guys ya. Yaudah guys, cukup sekian ya. Semoga video ini untuk dapat mencerahkan kalian yang sedang bertanya-tanya, atau maksudnya ada kegundahan sendiri ya guys ya. Oke, see you on the next video guys. Dadah.